tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang dia sebut mazhab Syafi'i, orang yang dia sebut Ahlus Sunnah, orang yang dia sebut ulama yang populer dan terkenal, ternyata itu adalah orang Wahhabi. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Kesimpulan daripada video ini, konten yang ada di channel Gus Fuad ini adalah konten sampah, fitnah semua, dan tidak layak, tidak patut kita dengarkan. Tapi kalau untuk kelompok Kiai Imad, ya mereka pasti akan percaya, karena memang otaknya kurang dipakai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan membongkar ya kebohongan sekte Ihmadiyah yang sangat-sangat membagongkan, yang sangat terbuka sekali. Jadi malam tadi itu ada satu live di channelnya Wali Fuad. Judul live-nya itu turun langsung ke Tarim, nemu apa saja tentang Habib di sana. Tarim kota 1000 wali atau 1000 tai. Celeng itu. Ini dari judulnya aja udah kurang ajar gitu ya. Penemuan-penemuan selama mencari Datuk Habib yang hilang. Nah, di mana narasumbernya ini memang tinggal di Yaman ya, di Tarim. Nggak tahu siapa orang ini, tapi kita simak. Ya, kalau ada satu kebohongan yang mereka sampaikan, ini sudah merupakan satu bukti bahwa konten mereka isinya sampah semua, tidak patut kita terima, karena satu kedustaan, apalagi itu berkaitan dengan ulama, dengan ilmu, itu sudah tidak bisa lagi kita percaya gitu teman. Nah, kita simak ya, ada beberapa cuplikan yang ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka ini sedang memfitnah Tarim, sedang memfitnah Yaman, sedang memfitnah Habib Umar bin Hafidh, memfitnah Fakih Muqaddam. Jadi dalam satu konten itu memfitnah ribuan orang gitu ya. Baik teman-teman, kita simak dulu videonya seperti apa. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafidh. Berarti tokoh-tokoh di Tarim yang Syafi'iyah ya, ini kata kuncinya, keywordnya silakan dicatat teman-teman. Ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu menentang Al-Habib Umar bin Hafidh katanya. Banyak. Cuma iya banyak. Saya ada rekaman, beberapa rekaman ya, tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Oke, kitabnya katanya Al-Quburu fil Yaman. Nanti kita cek dan kita bongkar apakah apa yang dia sampaikan ini sesuai dengan informasi sebenarnya. Judul kitabnya Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Ya. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Terkenal. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Nah, itu teman-teman ya, kata kuncinya ada ulama besar, ulama yang sangat terkenal, ulama yang sangat populer, yang mengarang kitab Al-Quburu fil Yaman. Beliau adalah ulama Syafi'iyah yang masih hidup, katanya begitu. Coba kita cek teman-teman ya. Kitab yang ada itu bukan Al-Quburu fil Yaman, nama kitabnya itu Al-Quburiyah fil Yaman. Yang pertama. Jadi nyebut kitabnya aja udah salah, padahal katanya ini kitab yang sangat populer kata dia ya. Jadi nama kitabnya Al-Quburiyah fil Yaman. Perhatikan teman-teman, di sini pengarangnya adalah Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim. Siapa Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim ini? Benarkah dia ini adalah seorang ulama Syafi'iyah, ulama yang masyhur di Yaman? Kita cek, ternyata Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim, kalau teman-teman buka di Wikipedia misalnya, Ma'lumat Syakhsiyah Al-Ismul Kamil Ahmad bin Hasan bin Sudan Al-Mu'allim Al-Milad 1373. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1373 Hijriah. Al-Iqamah
Kemudian tinggalnya di Wadi Ahmad Hadramaut, ya di lembah Ahmad Hadramaut Yaman. Berkebangsaan Yaman, al-aqidah ahlus sunnah salafi. Jadi akidahnya itu salafi. Jadi bisa teman-teman prediksi ya. Jadi beliau ini bukan mazhab Syafi'i, tapi ulama yang bermanhaj Wahabi Salafi ya, atau Salafi Wahabi teman-teman. Nah, hal ini diperkuat, perhatikan di sini siapa guru-guru beliau. Guru-guru beliau di sini tercatat di antaranya kama darasa ala yadil adid min masyayikhi ahli sunnah ka amsali asy-syekh al-muhaddits Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, Nasiruddin Albani ini kita tahu ya, ini muhaddis versi orang Wahabi, padahal tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengakui beliau sebagai muhaddis ya. Kemudian yang selanjutnya ada Asy-Syaikh Muhammad Amin As-Sinqiti. Kita juga tahu ya kalau kalangan santri bagaimana sepak terjang beliau. Nah, apakah benar beliau ini adalah mazhab Syafi'i? Kalau kita lihat di Wikipedia ternyata mazhabnya mazhab Wahabi. Nah, atau tidak bermadhab ya, kalau Wahabi kan nggak punya mazhab mereka ini. Kalau kurang percaya kita buka kutipan dari kitab ini. Salah satunya teman-teman perhatikan, wa amma tashabbuhum bil yahudi wan nasara fil bina'i 'alal qubur wa ittikhadil masajid 'alaiha fadhahirun. Bahkan dalam kitab ini ya, beliau ini sering menyamakan orang muslim yang berziarah, yang bertawasul dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk dalam kutipan ini. Bahkan menyebut nama-nama ulama Ahlus Sunnah. Perhatikan teman-teman di sini. Unzur ila Muhammad Alawi Maliki. Ini yang disinggung adalah Said Alwi Al-Maliki. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sahibul kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah ya. Kita udah tahu. Ba'itsul Kuburiyah. Beliau ini adalah sebagai motivator sekte Kuburiyah. Jadi kitab ini sebenarnya teman-teman adalah kitab rujukan orang Wahabi kenapa mereka memanggil kita yang ziarah, yang tawasul itu dengan panggilan kuburiyun atau kuburiyah. Nah, ini kitabnya rujukannya ini. Jadi ini jelas orang-orang murni Wahabi, teman-teman. Kemudian wawarasa Ahmad Zaini Dahlan wa Yusuf An-Nabhani. Nah, dia juga menyebut bahwa pembangkit sekte kuburiyah ini adalah yang pertama Said Alwi Al-Maliki sebagai pewaris daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah gurunya ulama-ulama Nusantara. Beliau ini al-muhaddits. Beliau ini adalah orang yang sangat alim, mufti Makkah. Kemudian ada Syekh Yusuf An-Nabhani pun demikian. Beliau punya kitab Jami'u Karomatil Aulia. Beliau menghimpun ya berbagai macam karomah para wali di dalam kitab itu. Jadi jelas dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang dia sebut mazhab Syafi'i, orang yang dia sebut Ahlus Sunnah, orang yang dia sebut ulama yang populer dan terkenal, ternyata itu adalah orang Wahabi. Jadi memang kelompok Kiai Imad ini banyak kemiripannya dengan Wahabi dari sisi kebohongan ilmiah, ya, kemudian juga ya informasi-informasi yang sering disampaikan juga tidak sesuai dengan faktanya. Dan apakah kita masih akan percaya dengan orang-orang seperti ini? Nah, silakan teman-teman berpikir sendiri. Kemudian juga di dalam kitab ini teman-teman ya banyak dikutip pernyataan-pernyataan ulama-ulama Wahabi seperti misalnya ya Syekh Nasiruddin Albani, kemudian Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Utsaimin dan lain sebagainya, teman. Jadi kesimpulan daripada video ini, konten yang ada di channel Gus Fuad ini adalah konten sampah, fitnah semua, dan tidak layak, tidak patut kita dengarkan. Tapi kalau untuk kelompok Kiai Imad ya mereka pasti akan percaya karena memang otaknya kurang dipakai. Wallahu a'lam.